Halo semua, salam. Gimana kabarnya? Ya, hari ini kita ketemu lagi untuk belajar bahasa Inggris. Ya, hari ini kita akan mempelajari materi baru dari materi yang sebelumnya berkaitan dengan arah. Ya, jadi bagaimana memberikan arah dalam bahasa Inggris. Nah, memberikan arah dalam bahasa Inggris ini cukup penting ya dipelajari, apalagi jika teman-teman berencana untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, ya, entah itu mungkin negara yang memang penduduknya menggunakan bahasa Inggris atau bahkan negara yang masyarakat tidak berbahasa Inggris, ya, biar bagaimanapun bahasa Inggris merupakan bahasa internasional, ya, bahasa dunia gitu. Jadi kemanapun teman-teman pergi, ya, bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang lebih mudah digunakan gitu ya sebagai bahasa umum bagi seluruh masyarakat. Oke, nah jadi kita langsung mulai ya karena temanya ini tema listening. Jadi di topik yang pertama, di materi yang pertama kita akan membahas beberapa vocabulary berkaitan dengan giving directions ya. Setelah itu baru kita mendengarkan audio dialog gitu ya dalam bahasa Inggris beserta dengan soal. Nah, untuk soalnya nanti teman-teman bisa kerjain masing-masing di rumah karena ini sifatnya tugas untuk di rumah gitu ya. Jadi kita tidak kerjakan di sini. Dan untuk hasil dari soal yang teman-teman kerjakan bisa teman-teman screenshot dan kirim ke grup WhatsApp. Oke? Sebelum kita mulai, mari kita mulai dengan share screen dulu ya dari materinya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ya, giving directions. Okay, in this pre-intermediate vocabulary lesson about giving directions, you will learn essential terms and phrases used to give directions clearly and effectively. The pictures, descriptions, and examples below will help you understand and remember the term. Nah, jadi ada ilustrasi gambar di sini ya, gambar dan juga keterangan ya, apa itu go atau pass, go pass, yang artinya melewati, and then go along, go up, go down, go straight, or go straight on, go straight ahead, and then stay on, go through, biasanya untuk tunnel atau tempat yang kita bisa lalui, and then go for 1 or 2 3 blocks. Nah, karena denah di beberapa kota gitu, itu mereka menggunakan hitungan blocks ya. Jadi satu blok itu berarti satu kotak eh, bangunan gitu ya. And then go across, biasanya untuk bridge atau jembatan. Turn left, belok kiri. Turn right, belok kanan. Take the first or the second right or left. Nah, jadi kalau jalan itu kan biasanya terdapat banyak persimpangan ya. Persimpangan satu, persimpangan dua. Nah, ini kita bisa menggunakan salah satu dari ini. Apakah persimpangan pertama, belok kiri, persimpangan kedua, belok kanan, dan seterusnya. And then go to the end of the street. Teman-teman bisa lihat di sini. Artinya ujung jalan gitu ya. And then stay on until you get to something something or reach gitu ya. Jadi tetap pada lajurnya sampai dengan tujuan gitu. And then merge into, ini berarti ada penggabungan dua jalan menjadi satu jalan. And then exit at, gitu ya, atau keluar pada, dan turn around, melakukan putar balik. Nah, di sini nanti linknya akan dikirim ke teman-teman juga, jadi teman-teman bisa sambil lihat beberapa contohnya ya dengan keterangan yang ada di sini. Go along Main Street for 2 blocks. Jadi if you go up and down a street, you move one direction up to the other direction down on the street. Oke. Okay? Nah, di sini ada, dan berikutnya juga kita punya preposition of location. Kalau tadi kan untuk arahnya ya, kalau sekarang letaknya. Jadi kadang kalau kita nanya tempat kan kita perlu tahu nih, oh tempatnya itu di dekat apa atau di sebelah apa gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dari ilustrasi gambar nomor 1, at itu berarti ada di mana gitu, apakah di sekitar, pokoknya sekitar sesuatu yang ada di dekatnya. Nah, dalam ilustrasi di sini disebutkan
traffic light ya. Jadi at the traffic light or maybe at the library, at the museum, wherever. And then near. Nah, kalau near berarti jaraknya berdekatan gitu ya. And then opposite atau across the street from. Nah, kalau ini dia berseberangan, seberang jalan gitu ya, dari sini sampai dengan seberangnya. And then between itu di antara dua bangunan atau di antara dua tempat atau monumen mungkin. And then next to itu di sebelahnya bisa sebelah kanan, sebelah kiri. And then add on the corner bisa juga disebut sebagai di ujung atau di sudut jalan atau di pojok gitu ya kalau bahasa Indonesianya. And then on the atau on your right atau on the right. Jadi ini menunjukkan sisi di sisi jalan sebelah mana, sebelah kanan atau sebelah kiri. Oke? Nah, jadi dari vocabulary ini teman-teman nanti bisa pelajari, dibaca-baca lagi beserta dengan contoh-contohnya ya, contoh kalimat dan contoh keterangannya. Nah, berikutnya untuk materi soalnya kita punya dialog ya dalam bahasa Inggris dengan tema yang sama ya, giving direction. Nah, seperti teman-teman perhatikan di sini audionya sudah tersedia ya. Nanti sambil teman-teman mendengarkan, teman-teman bisa sambil mengerjakan. Jadi pertanyaan nomor satu ini, which building is the library? Karena nanti dalam audionya akan ditunjukkan ya denah dari lokasi yang dimaksud gitu. Oke, untuk sebagai gambaran gitu ya, mari kita dengarkan sama-sama audionya. Excuse me, can you tell me how to get to the library? Sure. Go straight along this street until you get to the river, then turn right and walk along Riverbank Street for 3 blocks. You'll see a bridge on your left. Go across the bridge and walk for 1 block. The library will be on your left. Excuse me, is there a pharmacy near here? Yes, there's one not far from here. Take the first right and walk along the street for 3 blocks. You'll see a park on your left. Go past the park and there'll be a pharmacy on your left. Excuse me, where's the nearest grocery store? No problem. Take the first left and walk along the street until you pass a park. Stay on that street for 3 more blocks, then turn right. Go across the bridge and walk straight ahead until you reach 2 buildings. The grocery store will be the building on your right. Excuse me, how can I get to the nearest bank? Sure, no problem. Take the first left and go to the end of the street. Turn right, then take the first left. Go straight ahead for 3 blocks and turn right again. The bank will be on your right. You'll see the river and a bridge from there. Excuse me, where is the post office? Take the first left and stay on the street until you reach a bridge. Don't cross that bridge. Turn right and continue along the street until you come to a second bridge. Walk across the second bridge and go straight for 1 block. You'll see the post office on your right. Oke, nah jadi dari audio tersebut ya, teman-teman dibebaskan untuk mendengarkan seberapa kali pun teman-teman membutuhkan untuk mendengarkan ulang gitu ya, dipersilahkan. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soalnya nih. Jadi seperti tadi dijelaskan ya, ada 5 dialog ya yang menanyakan lokasi dari beberapa tempat gitu. Seperti contoh nomor 1, jadi dialog di nomor 1 ini, which building is a library. Jadi teman-teman harus tebak tuh, sesuai dengan denahnya tadi, ya kira-kira library-nya ada di sebelah mana, gitu. Ya. Until you get to the river, then turn right. Oke, nah jadi perhatikan juga titik dari titik mulanya atau titik mula atau startnya ya. Jadi startnya di mana gitu. Jadi ada tanda you are here. Nah, dimulainya dari situ. Ya. Nah, ini seperti ini gambaran jelasnya. Oh, nggak kelihatan ya. Oke, bentar. Oke. Nah, jadi seperti itu. Hanya ada 5 soal.
Ya, jadi teman-teman kerjakan dengan seksama ya. Dengarkan audionya baik-baik, lalu sambil mengerjakan masing-masing dialog dengan jawaban yang baik dan benar. Untuk pengerjaannya teman-teman bisa kerjakan nanti ya dengan deadline waktu kurang lebih 2 jam dari sekarang. Untuk hasil dari tugas ini atau result atau skornya nanti teman-teman bisa screenshot hasilnya di akhir pengerjaan soal. Oke? Untuk yang kurang jelas teman-teman bisa menanyakan di grup atau di grup WhatsApp. Linknya akan dikirimkan di grup WhatsApp juga. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Goodbye.